Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami kelompok 2 Psikologi Pendidikan akan membahas tentang motivasi dalam belajar. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Alfrian, Nur Akmarina, Siti Wardina. Motivasi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Lindgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya motivasi akan berfungsi sebagai penentu cepat lambatnya suatu pekerjaan. Keempat, motivasi berfungsi sebagai penolong untuk berbuat mencapai tujuan. Kelima, penentu arah perbuatan manusia, yakni ke arah yang akan dicapai. Keenam, penyeleksi perbuatan, sehingga perbuatan manusia senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam teori-teori motivasi ini ada 6 macam. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow, yaitu pada tahun 1943 sampai 1970. Dia mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kemudian kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Kemudian ada kebutuhan fisiologis, yaitu rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rasa aman, yaitu merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Kemudian ada kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Ini berarti berafiliasi dengan orang lain, diterima maupun dimiliki. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan berbentuk seperti berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Kebutuhan estetik, yaitu keserasian, keteraturan, dan keindahan. Adapun kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetik dan intelektual jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman. Kemudian teori yang kedua ialah teori motivasi Hertzberg, yaitu pada tahun 1966. Menurut Hertzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Nah, 2 faktor itu disebutnya dengan faktor Hiken atau dikenal dengan faktor
ekstrinsik dan faktor motivator atau dikenal dengan faktor intrinsik. Nah, pada faktor Higgins ini, ia memotivasi seorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya ialah adanya hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan pada faktor motivator atau dikenal dengan faktor intrinsik ialah memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya ialah asesmen, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori motivasi Douglas MacGregor. Dia mengungkapkan dua pandangan manusia yaitu teori X sebagai negatif dan teori Y sebagai positif. Menurut teori X, 4 penggadaian dan pegang manajer. Yang pertama, karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Kemudian yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Kemudian yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia ada 4. Teori Y, yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Kemudian yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada pasaran. Kemudian yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Kemudian selanjutnya ada teori yang keempat yaitu teori motivasi Fromm, yaitu pada tahun 1964. Teori ini tentang cognitive theory of motivation yang menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 faktor atau 3 komponen, yaitu yang pertama adanya ekspektasi atau harapan berupa keberhasilan pada suatu tugas. Kemudian ada instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Kemudian ada yang ketiga, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Nah, pada motivasi tinggi, jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Kemudian pada motivasi rendah, jika usahanya menghasilkan kurang dari yang ia harapkan. Kemudian yang kelima, ada teori assessment teori McClellan, yaitu pada tahun 1961. Dia mengemukakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, need for achievement, yaitu kebutuhan akan prestasi. Kemudian yang kedua, need for evaluation, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social needs-nya Maslow. Kemudian yang ketiga ada need of power, dorongan untuk mengatur. Kemudian teori yang keenam yaitu Clayton-Alderfer ERG. Clayton-Alderfer mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Yang menjadi berbedanya, di sini Alfeder mengungkapkan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru tersebut. Nah, yang pertama, memberikan angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Sebenarnya angka-angka ini bukan hanya untuk sekedar mencapai nilai yang tinggi saja, tetapi bagaimana caranya angka tersebut menjadi motivasi atau semangat siswa dalam meningkatkan belajarnya, dalam proses belajarnya. Kemudian yang B, hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat.
Nah, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa, di mana hadiah ini dapat diberikan jika ia misalnya berhasil menjawab suatu pertanyaan atau apapun itu. Kemudian yang C, kompetisi persaingan, baik yang individu atau kelompok. Nah, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dan mencapai hasil yang terbaik. Di mana siswa pada poin ini merasa tertantang untuk mengalahkan saingannya. Kemudian, nah yang ke D, memberikan ulangan para siswa agar akan giat belajar. Nah, di sini guru memberikan ulangan sebaiknya jangan terlalu sering karena akan membuat siswa bosan dan merasa tertindas. Diharapkan ulangan ini memacu semangat siswa dalam belajar dan mencapai tujuan dan nilai yang maksimal. Dan yang E, memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, diharapkan pada para guru memberikan pujian ketika mereka berhasil menyelesaikan tugasnya. Biasanya bisa dengan disebut dengan reward, karena dengan kita memberi pujian atau hadiah kepada mereka, mereka merasa dihargai dan semakin memacu semangat mereka dalam menyelesaikan tugasnya. F, hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif. Tapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana, maka akan menjadi motivasi bagi siswa tersebut. Oleh karena itu, guru harus bijak dan memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut sesuai dengan siswanya dan juga tidak memberatkan siswanya. G, ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, bukan musibah, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras siswa dapat terlibat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasinya tersebut. Nah, yang terakhir, mengetahui hasil belajar dari siswa tersebut. Maksudnya setelah dia mengikuti ulangan, misalnya kita membagikan hasil kepada mereka sehingga mereka melihat sejauh mana kemampuan mereka. Misalnya nilainya belum cukup, mereka akan lebih giat lagi dalam belajar untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.